Ketika polisi ini bersiap akan meninggalkan istana, Prakash terkejut melihat ribuan massa telah berkumpul di halaman dan di luar istana. Bahkan mobil polisi yang mereka gunakannya pun sudah hancur lebur, hanya tersisa rangkanya. Mereka semua penduduk Rajkot, jelas salah satu anak buahnya. Dengan terpaksa, Prakash akhirnya menggunakan mobil yang telah disediakan pihak istana agar bisa menuju kantor polisi dengan aman. Namun sesampainya di sana, situasinya justru lebih buruk. Kerumunan massa jauh lebih besar telah memenuhi area kantor polisi. Sesampainya di dalam, Prakash mendapati Sanjay yang sedang duduk santai bersama para petinggi kepolisian, seolah tak terjadi apa-apa. Alih-alih mendapat dukungan, Prakash justru disalahkan oleh para seniornya karena dianggap ceroboh dan gegabah. Seharusnya kamu bertanya dulu tentang Tuan Sanjay sebelum bertindak, ujar salah satu seniornya. Ini masalah yang sangat sensitif bagi penduduk Rajkot. Prakash beralasan bahwa penangkapan Sanjay merupakan perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri, Rakesh Pradhan. Namun kenyataannya di Rajkot, ucapan raja lebih kuat daripada hukum dan undang-undang. Aparat kepolisian nyaris tak berdaya. Meski demikian, Prakash bersikeras akan melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi. Mendengar itu, Sanjay hanya tersenyum-senyum tipis yang seolah mengejek keberanian kosong Prakash yang dikenal sebagai antek sang menteri. Demi menghindari keributan lebih besar, Sanjay memilih meninggalkan kantor polisi dan meminta para pendukungnya untuk membubarkan diri. Prakash semakin penasaran apa alasan dibalik dukungan rakyat yang begitu besar kepada Sanjay. Dari laporan anak buahnya, terungkap bahwa Sanjay telah melakukan banyak hal untuk masyarakat Rajkot. Sekitar 3.000 hektar tanah diberikan secara cuma-cuma kepada warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Rumah sakit gratis dibangun, listrik dipermudah, lapangan kerja diciptakan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya dipenuhi. Namun semua itu tak menggoyahkan niat Prakash. Ia tetap ingin menghancurkan Sanjay seperti yang diperintahkan oleh sang menteri. Di lain waktu, Sanjay dan istrinya Saisri sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di tengah acara, salah seorang pendukung Saisri menerima telepon dari seorang polisi anak buah Prakash. Polisi itu memperingatkan bahwa Sanjay akan diserang oleh sekelompok preman atas perintah Inspektur Prakash. Saisri diliputi kecemasan. Ia ingin memperingatkan suaminya, tetapi tak tahu bagaimana caranya tanpa menimbulkan kepanikan. Sanjay bahkan mengajak Saisri pulang berdua, sementara para pengawal Amar dan yang lain dipersilakan tetap menikmati pesta. Diam-diam Saisri mengirim pesan WhatsApp kepada Amar, memberitahu soal ancaman tersebut. Sanjay mulai heran melihat sikap istrinya yang tampak gelisah. Saisri mengalihkan pembicaraan, lalu berpura-pura mengantuk dan tertidur di dalam mobil. Di saat itulah sekelompok preman menghadang mobil Sanjay. Bagi Sanjay, menghadapi preman bukanlah masalah besar. Namun ia menahan diri, tak ingin bertindak terlalu brutal karena istrinya sedang tidur. Dengan kekuatannya, para penyerang berhasil ia lumpuhkan satu persatu. Meski begitu, Saisri tetap diliputi rasa takut. Situasi berubah berbahaya ketika para penyerang mengeluarkan senjata tajam, bahkan senjata api. Kali ini keselamatan Sanjay benar-benar terancam. Tanpa sepengetahuan Sanjay, dari belakang muncul Amar bersama puluhan orang yang telah bersiap dengan senjata laras panjang. Melihat itu, para preman dilanda ketakutan dan memilih kabur. Sanjay tidak pernah menyadari bahwa nyawanya baru saja diselamatkan